saya, apakah saya akan masuk surga? Gini dok, ada 4 kelompok manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin sedikit ya, Dr. Dery, Ustadz Dery dan Dr. Richard ya. Di dalam percakapan mereka berdua itu saya tertarik untuk memberi masukan atau mengomentari ya. Di dalam percakapan tadi Dokter Dery dan Ustadz itu Dokter Dery bertanya, apakah saya akan masuk surga? Mungkin di latar belakangi kalau saya baik, menolong orang, berbagi, tidak pernah melakukan kerusakan, kejahatan, saya baik intinya. Apakah saya akan masuk surga? Nah, Ustadz Dery mengawali jawabannya tidak secara langsung menjawab, tetapi melalui penjelasan-penjelasan yang mungkin tidak dapat disimpulkan apakah Dr. Richard ini akan masuk surga atau tidak, gitu. Karena Ustadz Dery menjawab dengan menjelaskan diawali dengan ada 4 golongan manusia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Bahagia dunia, sengsara akhirat. Sengsara akhirat, sengsara dunia, sengsara akhirat. Sengsara dunia, bahagia akhirat. Tetapi tidak menjawab secara langsung apa yang dikehendaki Dr. Richard. Untuk itu saya tertarik untuk menjelaskan. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wallazina hadu wa nasoro wasobiin. Allah SWT menjelaskan ada 4 golongan manusia berdasarkan kepercayaan. Yang pertama, orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sobiin. Orang yang beriman kepada Allah sudah beriman, orang Yahudi, agama Yahudi, orang Nasrani, itu kepercayaan Nasrani, orang Sobein yang keluar ya, di luar Nasrani dan Yahudi, menyembah-nyembah berhala ataupun apapun bentuknya, yang itu termasuk Sobein. Nah, syaratnya kata Allah, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solehan. Keempat golongan ini harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengerjakan amalan-amalan soleh. Artinya apa? Yang pertama, syaratnya manusia secara keseluruhan itu, entah dia itu beriman kepada Allah, ya, Yahudi, Nasrani, Sobein, itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dulu dan mengerjakan amalan-amalan soleh. 2 syarat ini harus terpenuhi semua. Yang pertama, beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya mengerjakan perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu menjauhi larangannya. Yang kedua, mengerjakan amalan soleh, termasuk berbuat baik, menolong orang, bersedekah, berimpak, dan lain sebagainya. Itu 2 terpenuhi. Falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka ini, kata Allah, akan mendapatkan balasan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim walahum yazanun, dan mereka tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati. Kalaulah kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dan mengerjakan amalan-amalan soleh, Allah janji pahala surga di sisinya. Ini sudah terjawab pertanyaan daripada Dr. Richard. Di dalam ayat lain, surat At-Tagabun ayat 10, wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir.
Allah SWT mengatakan, sesungguhnya orang-orang kafir, artinya kalau kita bahasa Indonesia ini kan untuk menghindari kata-kata yang mungkin kurang pas gitu kan, jadi dikatakan non muslim gitu kan. Tetapi bahasa Al-Quran tidak ada ya non muslim. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, mereka ini akan ditempatkan di neraka. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Takabun ayat 10. Dan kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baiknya tempat kembali untuk mereka. Sudah terjawab pertanyaan daripada Dr. Richard. Nah, kalaulah kita baik di dunia, dermawan, penolong, tidak pernah menyakiti orang, ya, mudah mengulurkan tangan, apapun jenis kegiatannya baik kepada sesama manusia. Akan tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhir-akhir, tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan kita di dunia itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya di dalam surah Al-Furqan ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qudimna ila ma amali wa qudimna ila ma amali wa amaling wa qudimna ila ma amilu wa amaling faja'alna haba ammansura. Gitu. Kami perlihatkan semua amal kebajikan mereka di dunia nanti. Jadi nanti akan diperlihatkan oleh Allah, ini loh Anda baik, ini loh Anda berbuat membantu orang, ya. Akan tetapi setelah diperlihatkan kepada mereka, pahala mereka itu bertebaran bagaikan debu yang ditiup angin yang kencang. Artinya apa? Habis total, sia-sia, karena tidak beriman kepada Allah SWT. Wa qudimna ilama amilu min amaling faja'alnahu haba'an mansura. Untuk itu, melalui 3 ayat ini, mari kita ambil hikmah dan pelajaran, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Bagi kita yang sudah beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, hendaknya menjaga ketakwaan kita, menjaga hubungan kita terhadap sesama manusia, tetap introspeksi diri, melakukan perbaikan-perbaikan, dan hendaknya istiqomah di jalan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'in sayatal hasanatam khuha wa kholiqin nas bi khulqin hasan. Hendaklah kalian itu bertakwa, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apapun yang diperintahkan dan menjauhi apapun yang dilarang semaksimal dimanapun kita berada. Dan lakukanlah perbaikan-perbaikan manakala kita ada kesalahan, karena kebaikan akan menghapus kesalahan. Dan perlakukanlah manusia dengan akhlak mulia. Nah, itu. Kita harus memperlakukan manusia dengan baik, dengan akhlak yang baik, bermoral, beradab, tidak boleh saling menyakiti, mengejek, mencaci, merendahkan, meremehkan, dan lain sebagainya. Intinya, apapun kepercayaan orang lain, tetangga kita, walaupun tetangga, kita tidak boleh menyakiti. Kita harus berlaku baik. Kita harus tetap saling menolong, saling menghargai, karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang bertakwa, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi motivasi bagi kita semua, ya. Dr. Richard, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.